Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah batu-batu kuno peninggalan leluhur di Dusun Balekambang, Desa Seloliman, Trawas, Mojokerto. Kita akan menelusuri jejak-jejak peradaban masa lalu dan mencoba mengungkap misteri yang tersimpan di balik situs bersejarah ini. Jangan lupa saksikan sampai akhir, like, komen, dan yang terpenting, subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Udara sejuk khas pegunungan menyambut kedatangan, aroma tanah basah dan dedaunan hijau memenuhi indera penciuman. Gunung Penanggungan yang gagah berdiri kokoh di kejauhan, seakan mengawasi perjalanan menuju desa kuno peninggalan kerajaan ini. Jalanan yang berliku menuntut kesabaran, namun pemandangan alam yang memesona menjadi pengobat lelah. Sawah-sawah menghijau terhampar luas, diselingi rumah-rumah penduduk dengan arsitektur tradisional Jawa yang sederhana namun menawan. Semakin mendekat ke Dusun Balekambang, suasana terasa semakin hening dan mistis. Cerita-cerita tentang Punden Balekambang, situs kuno yang menyimpan segudang legenda dan mitos, mulai bergema di telinga. Bayangan kisah-kisah gaib dan kekuatan supranatural yang konon menghuni tempat itu, sedikit mengusik bulu kuduk. Namun, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Akhirnya, sampai juga di Punden Balekambang. Batu-batu kuno yang terhampar, menceritakan bisikan sejarah yang telah berlalu. Di bawah rindangnya pepohonan, suasana terasa sunyi dan hikmat. Angin berbisik, seakan membawa pesan-pesan dari masa lalu. Melihat Punden Balekambang, kita seakan diajak berkelana ke masa kerajaan, menyaksikan jejak-jejak peradaban yang telah lama terkubur. Perjalanan menuju Dusun Balekambang bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menggugah jiwa dan pikiran. Ketenangan dan keindahan alamnya, berpadu dengan misteri Punden Balekambang, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Kita mendekat ke lokasi batu-batu kuno yang warga masyarakat menyebutnya dengan situs Balai Kambang. Kalau ditelusuri sejarah Balai Kambang ini, seharusnya ini tempat ini berada di tengah-tengah kolam kayaknya gitu ya teman-teman ya. Menurut cerita warga, memang dulu tuh ada kolam besar di wilayah sini, makanya di desa ini dinamakan dengan nama Balai Kambang. Jadi bangunan ini kayaknya itu harusnya berada di tengah-tengah perairan atau kolam ya. Nah, yang ada di sini ini, ada di depan kita ini adalah batu andesit atau batu sebagai penyangga pilar bangunan teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Ini yang utama. Nah, sedangkan di sekitar batu-batu tadi ini ada bata-bata merah kayak gini teman-teman ya. Kalau dilihat bentuk bata-batanya yang seperti ini bata-bata kuno ciri khas Majapahit. Tapi kalau dilihat bentuk ukurannya yang cukup besar-besar ini, kira-kira mungkin bata-bata ini dibuat atau dibangun di peradaban Majapahit awal atau bisa juga sebelum adanya kerajaan Majapahit. Jadi situs Balai Kambang ini situs yang cukup kuno atau sangat kuno sekali ya teman-teman, karena dibuktikan dengan temuan bata-bata kuno yang berukuran cukup besar-besar teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa serpian atau pecah-pecahan batu-batu kuno yang menggambarkan sebuah replika atau sebuah miniatur candi ya teman-teman ya. Kayak gini ya. Informasi yang sempat saya terima dari warga di sini, bahwa di sini itu dulu pernah ditemukan beberapa arca ya. Sebagian arca itu sudah dibawa ke museum, sebagian lagi demi keamanan itu dipendam lagi gitu ya teman-teman ya, demi keamanan benda-benda tersebut. Nah, yang seperti ini teman-teman, seperti ini kayaknya panturan air ya, kayaknya gitu. Ini ada lubang di tengah-tengah kayak gini. kayaknya panturan air atau jalat wara
Jalatwara ini mungkin berhubungan dengan petirtaan, bisa juga kayak gitu, yang kayak gini ya. Ini yang sisi utaranya ini sama teman-teman, tapi kan bisa kita lihat ini lubangan yang di atas ini lah, ini dikasih lubangan kecil. Berarti mungkin bisa juga ini Jalatwara atau semacam pantulan air era-era kuno dulu ya, mungkin kayak gitu. Nah, ini batu-batu andesit. Batu-batu andesit kayak gini ini adalah batu bagian dari bangunan suci candi kuno atau batu bagian dari peradaban kuno yang ada di wilayah dusun Balai Kambang ya teman-teman. Nah, ini ada terakota yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi kayaknya ini adalah miniatur sebuah bangunan suci atau miniatur candi kuno ya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi tinggalan di sini cukup lengkap ya, ada dari batu andesit, ada yang dari bata merah kayak gini, ada yang umpak-umpak kayak gini, menandakan ini dulu adalah sebuah bangunan suci kuno atau bangunan yang semi permanen kayaknya gitu ya. Nanti kita bertanya kepada Mas yang menjaga lokasi situs ini ya teman-teman. Nah, ini batanya gede loh ya. Loh, kalau Majapahit akhir itu biasanya batanya enggak seperti ini. Jadi ini mengindikasikan bahwa bangunan di sini tuh era Majapahit awal atau bahkan sebelum adanya kerajaan Majapahit, mungkin Singasari atau mungkin sebelum Singasari, karena di sisi selatan dari perkampungan ini itu ada petirtaan kuno yang dinamakan dengan Jolotundo ya, petirtaan kuno era sebelum kerajaan Majapahit, yaitu Airlangga. Jadi mungkin situs Balai Kambang ini adalah rangkaian dari sejarah-sejarah kuno yang ada di wilayah Seloliman ini ya teman-teman. Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Nah, kita keliling dulu ya, nanti kita bertanya-tanya kepada warga masyarakat, kepada Mas yang menjaga situs lokasi ini ya. Ini besar sekali ya ukuran batu ini ya, sangat besar ini. Nah, ini bata-bata kunonya juga berserakan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ini dulunya patung-patung berjajaran gitu di sini, ini dulunya entah tahun berapa. Nah, untuk mengamankan benda tersebut, sebagian dibawa ke museum, sebagian dipendam kembali demi keamanan patung-patung tersebut gitu teman-teman ya. Lokasi ini, situs ini berada di Dusun Balai Kambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Barangkali temanku, sahabatku, saudaraku yang ingin melihat ke sini dipersilakan teman-teman ya. Kayak ini adalah semacam genteng kuno ya teman-teman, semacam genteng kuno era-era kuno dulu ya teman-teman, yang masih tersisa atau yang masih bisa kita saksikan keberadaannya ya. Nah, kita mencoba untuk masuk lewat pintu sisi timur ini teman-teman. Jadi ini pintu berundak menuju ke bangunan inti atau bangunan induk ya. Kita masuk dari sini ya. Assalamualaikum, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita lihat teman-teman, ini ukurannya cukup besar ya, umpak ini, umpak yang panjang. Jadi jarang-jarang kita mengetahui atau kita lihat umpak yang sepanjang ini ya teman-teman. Ini kalau mungkin sebuah bangunan inti, jadi bangunannya itu berada di atasnya gini teman-teman. Ini umpak ini menurut cerita itu tidak menancap teman-teman, tapi sangat kokoh, sangat kuat sekali. Ini ada 1, ada 2, ada 3, dan yang paling tinggi ini 4 ini ya teman-teman ya. Jadi sangat
sangat kuat untuk menopang bangunan inti atau bangunan induk yang ada di atasnya sini, teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya. Kita bertanya kepada Bapak yang menjaga lokasi ini ya. Sekarang kita bersama dengan Bapak yang menjaga lokasi ini atau yang disebut dengan Balai Kambang. Bisa diceritakan Bapak dulu-dulunya ini apa Bapak mengenai sejarah kok dinamakan Balai Kambang ini Bapak? Iya, saya juru pelihara situs Balai Kambang Tugu Thomas. Dulu pendahulu kita kan tidak banyak menceritakan tentang situs Balai Kambang. Okay. Dulu banyak arca-arca yang ditata di situ. Di sana Mas ya? Di sana ya. Setiap ada hajatan Balai Tugu Thomas ini, orang Balai Kambang khususnya ya, itu diadakan sebangsa banjaan. Terus diberi apa itu? Sesaji. Kendurenan itu. Oh iya. Kendurenan sama ditangkap wayang itu. Oh gitu ya. Oke. Dulu kan arca-arca itu lebih amannya di pendam. Gitu enggak ya? Dulu kan gimana caranya supaya arca-arca itu aman, tidak ada gangguan yang lain, tidak dicuri orang gitu ya. Tidak dicuri orang, mending dipendam. Iya, dipendam. Iya. Tapi orangnya kan sudah tidak ada. Oh, yang mendam dulu. Saya sudah tidak ada. Iya. Terus saya tanya siapa? Yang saya tanya, kadang istrinya memberitahu, tapi dipendam di mana tidak tahu. Saya ya sering menemukan arca-arca itu. Iya. Sebagian ada yang masih utuh, sebagian ada yang kepalanya tak ada, kakinya tak ada. Oh, gitu itu ya, penemuan banyak sekali. Jadi tak taruh di museum Jolotundo. Oh, gitu ya. Termasuk pecahan-pecahan ini, pecahan-pecahan arca ini tak kumpulkan ya. Ini tak kumpulkan di sini. Ini pecahan-pecahan arca. Iya. Berserakan, dikumpulkan. Sebagian tak bawa ke Jolotundo. Ya, ini yang sudah nggak bisa disambung lagi ya. Sudah hilang dari keutuhannya. Terlalu dulu gimana ya? Iya. Dahulu kita kan keterbatasan juru peliharanya. Betul. Jadi tidak terlalu menjaganya terlalu bagus. Iya. Untuk warga masyarakat sini atau mungkin bahkan orang luar sini tuh tempat ini sering diziarahi Mas ya, dibuat semacam kayak apa itu, kirim doa kepada leluhur atau khusus orang sini aja Mas? Iya, sering orang sini juga ada pendatang juga memberi ritual di sini. Kan keyakinan masing-masing. Ada yang dari sumber, itu kan sumbernya. Oh, yang itu Mas ya, yang pohon bawosar itu ya Mas ya? Itu sebenarnya di situ itu banyak aliran air, itu bukan satu titik. Setiap lubang itu keluar air. Oh gitu Mas ya. Di situ. Itu mungkin tempat sakral ritual untuk orang selain di sini. Oh iya. Mencari di mana titik sumber Tugu Thomas itu. Jadi tak suruh ke sana, tak antar ke sana. Oh gitu ya Mas. Jadi setiap tahun itu dimanfaatkan untuk orang Seloliman, orang Balai Kambang khususnya, untuk hajatan. Hajatan harian. Jadi setiap tahun ada ya acara di sini. Termasuk pembuatan pendopo itu untuk acara ini Mas ya, untuk acara apa itu tahunan ini ya Mas? Iya, tahunan ini. Kayak ruah dusun atau ruah desa. Dasarnya apa itu? Tanggapan. Tempat wayang, hiburan dan lain sebagainya. Jadi orang sini itu condongnya itu mintanya, saya kalau mau hajatan saya harus kenduran di Tugu Thomas. Gitu ya. Okay. Kira-kira ada cerita-cerita yang di luar nalar mengenai tempat sakral ini Mas? Iya, ada juga. Ini batu ini kan adabnya berubah-ubah. Gitu Mas ya. Orang sini kan gitu bilangnya. Kalau saya bilang nanti disangkakan saya ngedabruk. Ya. Tapi orang sini meyakini batu itu
ada yang bisa miring kanan, Gitu, miring Mas, kiri, ya? gitu Oh. ya. Dulu memang ada di sana ada kolam. Kolam itu kata orang pendahulu saya itu kan ada kolam itu katanya buat gemblengan untuk awak. Oh gitu Mas ya. Nah, iya digembleng. Kalau saya mau tarung, mau Iya. batuan orang dulu kan gitu. Tidak mempan gitu Mas ya. Nah, saya tuh di situ tidak mempan. Oh Itu gitu. apa cerita dari pendahulu Nenek moyang. Nenek moyang. Iya iya iya. Ya terima kasih Mas atas informasinya. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf, kurang detailnya saya minta maaf. Oke, kita atas betul. itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, mari kita jaga, kita bersama-sama. Siap, Matur nuwun. siap.